mereka selalu membantu saya, tidak pernah mau tekan saya apa semua. Mereka selalu bantu saya, selalu angkat saya supaya jadi apa? Ya. Ya. Mentalnya tuh Mental jadi ya. lah. Tidak pernah mereka mau merusak mental saya. Itulah sangat berarti sekali. Pesan saya mungkin nanti dia bisa nonton pesan saya ke dia itu ya. Seperti yang selalu saya bilang ke dia, hati-hati sama apa kelakuannya kita, jaga, harus pintar-pintar jaga bagaimana ya supaya bisa jadi. Memang saya PSM Persija, saya sebelumnya klub saya, tapi saya lebih suka itu. Makasih Coach. Oke Coach, kita lanjut nih Coach. Soal Coach Miro di perantauan. Bagaimana Coach bisa menjalani kehidupan di perantauan? Ya, pertamanya ya susahnya itu kayak apa? Mungkin rindu keluarga, rindu ibu, bapak, kampung halaman pertamanya. Minggu-minggu pertama mungkin rindu. Tapi saya bersyukur sekali karena waktu itu saya datang mendapat orang yang tepat sekali, baik sekali. Jadi fasilitas apa semua dibantu lah Coach ya. Ya, tidak membosankan. Saya tinggal di rumah yang bagus, termasuk rumah mewah, tinggal di rumah yang bagus di Kelapa Gading. Jadi apa maunya saya, apa semua ada. Disupport lah. Ya, disupport. Saya tidak mau pakaian saya apa semua dicuci, ada pembantu apa semua bisa lihat saya makan apa semua. Jadi saya bersyukur karena itu. Kalau mungkin saya tidak tahu kalau waktu datang pertama saya di mes atau di kos itu akan susah buat saya. Tapi waktu saya datang memang Pak Jul memberikan fasilitas buat saya itu yang terbaik sekali. Jadi memang Coach jadi menggampangkan saya. Ya, jadi memang tuh Coach datang memang benar-benar difokuskan untuk main sepak bola main sepak bola dan sekolah ya. Luar biasa Coach. Berarti Coach dari perantauan pertama itu dari Timur langsung ke Jakarta Coach? Iya, langsung ke Jakarta. Oh, di Kelapa Gading itu Coach? Ya, Kelapa Gading. Luar biasa Coach. Terus selama Coach merantau itu kemarin, dulu itu pernah nggak rindu orang tua, papa atau mama sampai nangis gitu Coach? Rindu tapi gak sampai menangis, Gak sampai menangis karena mungkin bola udah menguasai saya, jadi ya mau gimana pokoknya saya harus sukses ya, nih, harus gitu, sukses ya. Itu bikin bangga orang tua Coach ya. Betul. Luar biasa Coach. Betul. Kemudian Coach bisa nggak diceritakan awal mula Coach Miro ini meniti karir profesional tuh seperti apa? Ya itu yang seperti tadi saya bilang, dari yang profesional mulai dari waktu Persija. Itu masih zaman Perserikatan. Masih zaman Perserikatan, saya masih main sama Coach Rahmat Darmawan, ada di situ ada Marjuki Nyamat, yang senior semua ada Pater Tambunan, Maman Suryaman, Abdul Holi, banyak ex pemain nasional banyak sekali di Persija itu, kumpulan semua di sana banyak sekali. Dengan memang berat mau bersaing sama mereka apa semua karena mereka juga punya nama besar. Mereka ya di situ ya, saya dari junior baru ke senior waktu itu sama-sama Fernat apa semua ya. Kita seperti tadi saya bilang, dikasih di bangku cadangan, suruh ngamati pertandingan. Kadang tidak main, dari satu pertandingan tidak main sama sekali, tapi saya selalu tunggu momen. Dan saya juga berterima kasih sekali sama senior dulu yang saya di Persija. Mereka selalu membantu saya, tidak pernah mau tekan saya apa semua. Mereka selalu bantu saya, selalu angkat saya supaya jadi apa? Ya. Mentalnya tuh jadi lah. Tidak pernah mereka mau merusak mental saya. Itulah sangat berarti sekali. Waktu itu saya pas main di tim yang memang waktu Persija nama besar tapi tidak semewah tim lain, tapi saya mendapatkan senior yang luar biasa sekali yang mendukung saya pemain muda ke depan ya. Berarti emang kompak sekali dulu Coach. Itu Liga Kansas atau apa Coach? Kita masih sebelum Liga, kita masih Perserikatan. Masih Perserikatan terakhir. Perserikatan terakhir yang Persib Bandung juara kalau tidak salah. Oke Coach. Habis itu baru main ke Liga Kansas semua itu ya. Siap Coach. Kemudian Coach menerima gaji pertama sebagai pemain profesional di Persija, kira-kira saat itu
berapa tuh coach? Apakah semuanya itu coach serahkan ke orang tua, ataukah coach manage sendiri atau gimana coach? Waktu pertama di Persija pas Perserikatan kita ngomong terus terang, itu dulu tuh gaji sangat kecil sekali. Tapi buat kita waktu itu udah besar lah coach. Udah besar lah. 250.000. Oke. Ya. Dari kita anak muda biasa dengan tidak dibayar, dibayar segitu ya. Udah happy banget coach ya. Happy banget lah. Dan itu ya gaji pertama ya saya kirim ke orang tua. Karena saya tidak terlalu waktu itu tidak terlalu butuh uang banyak untuk saya pegang, karena semuanya saya fasilitasi. Sudah ada lah sekolah saya dibayar, makan di mes ada, semua tidur di mes Persija ada semua. Berarti kalau di era sekarang tuh istilahnya kayak beasiswa gitu coach ya? Ya. Oke. Berarti dari zamannya coach memang sudah ada coach ya? Ya, tapi itu pribadi coach ya? Pribadi dari itu yang tadi saya sebut Pajul itu Sigar, ya? Siap coach. Kemudian coach waktu di Persija sudah cetak berapa gol tuh coach? Nah itu yang saya lupa, tapi ya lumayan lah, banyak gol yang saya cetak di Persija. Luar biasa coach ya. Tapi waktu coach jadi legend itu bagi masyarakat Makassar setelah membawa PSM juara di Liga Indonesia tahun 99-2000. Ya. Bisa diceritakan nggak coach bagaimana PSM bisa sehebat itu? PSM bagaimana bisa sehebat itu? Dan coach Miro tuh sudah cetak berapa gol waktu itu? Waktu PSM juara. Ya. PSM mempunyai materi pemain yang semua bisa dikatakan semua pemain yang lain bisa iri. Ini pasti tim juara lah. Semua pemain udah bilang ini juara. Karena tim kita memang dipersiapkan untuk tim juara. Juara. Pandurin bilang, beliau bilang ini tim harus persiapan untuk juara. Di situ ya. Gimana dia bisa ngomong bagaimana tim itu dibentuk dengan materi pemain yang luar biasa sekali. Seperti kita ada Aji Santoso. Ada Coach Aji. Ada Bima Sakti. Ada Kurniawan. Ada Carlos de Melo. Ada Ortisan Salosa. Ada Yosep Lewono. Ada Charles Leong. Kita punya tim. Ada Hendro Kartiko berdiri di gawang. Ya di depan ada saya. Ada Faudan Atsama. Berarti bisa dibilang Los Galacticos ya. Di situ masih ada pemain lokal seperti Roni Ririn, Ali Baba, Yuniarte Budi. Mereka punya kelas yang memang tim itu disiapkan untuk juara, tim juara ya. Luar biasa. Sampai kita mau ambil lagi Uston Nawawi itu waktu itu cuma punya masalah sedikit sama klubnya di Persebaya. Ya. Jadi nggak dikasih izin lah coach ya. Nggak bisa dilepas lah ya. Sama di Persebaya. Oke coach. Kemudian coach, kenangan terindah buat coach Miro ini selama di PSM itu apa nih coach? Ya. Kalau saya dengar sih info-info coach ya. Coach ini dapat istri juga di sana coach ya? Iya, dapat istri orang Bugis Manado, tapi menetap di Makassar. Yang mengesankan saya di PSM itu saya suka suasana di sana. Oke. Dan karakternya juga cocok sama. Hampir sama lah kalau orang Timur ya. Orang Timur sama. Dan kita main di sana itu kita bisa rubah dengan waktu timnya saya itu. Rubah ciri khasnya PSM yang orang dulu tahu mainnya rap, main keras, tapi di zamannya saya masuk di sana kita bisa rubah gaya mainnya ciri khas itu sampai tim itu bisa sampai juara. Itu yang saya berkesan sekali sama saya itu, selain saya bisa dapat istri orang sana. Oke, good. Ya, suasana yang waktu kita bentuk di sana dengan itu yang. Kala itu pelatihnya siapa coach zaman itu? Pelatihnya Pak Samsudin Umar sama Henk Willem. Henk Willem dari Belanda. Dari Belanda coach ya. Itu juga pelatih keras dua-duanya. Oke. Tapi luar biasa. Siap coach. Kemudian coach Miro, dari Dili apakah coach juga mengikuti kompetisi di Indonesia saat ini? Baik di Liga 1 dan 2, apakah ada siaran langsungnya di sana coach? Ada siaran langsung. Kadang ya kita nonton kalau ada waktu yang tim, tapi saya lihat tim bagus yang main derby atau tim bagus. Menurut coach nih, di Liga Indonesia nih tim yang bagus, tim yang mana nih coach? Menurut coach lah.
Ya saya sempat, memang saya PSM Persija, Ya. saya klub saya sebelumnya klub saya, tapi saya lebih suka itu nonton tuh apa, Bali United. Bali United. Saya suka nonton Bali United. Kalau PSM juga siaran langsung saya suka nonton. Persija saya itu suka nonton karena mengenang lagi apa? Yang dulu-dulu Yang dulu-dulu ya. Luar biasa. Kalau lihat ya itu caranya PSM sekarang main kayak gimana. Iya. Cara Persija sekarang caranya main kayak gimana, supporternya kayak gimana, supporter ini kayak gimana ya. Suka mau dibanding-bandingkan sama zamannya saya. Siap. Ya. Tapi kalau di zamannya khusus supporter Persija emang udah rame coach ya? Udah rame. The Jack udah rame dari dulu coach ya? Iya. Siap. Kemudian coach sebagai ex pemain Persija, Ya. bagaimana nih prediksi coach dengan Persija di Super League di Liga 1 tahun 2025-2026 ini? Apakah Persija ini punya kans untuk juara? Ya sekarang liga di mana ya, seluruh dunia kita bisa bilang kalau liga kalau kita gak punya, kita kayak investor dia tidak itu kalau tidak bagus, itu udah bicara soal uang udah kalau itu materi uang, bukan materi pemain ya, materi uang. Itu kalau tidak stabil berat coach ya. Biar ya tim dia punya nama besar tapi tidak, keuangannya tidak stabil. Berarti poinnya lebih ke finansial coach ya. Finansial kalau tidak stabil ya, itu kita semua bisa tahu dari di mana, di luar negeri di mana apa semua ya. Siap. Kecuali Barcelona yang bisa bikin itu. Luar biasa coach ya. Kecuali Barcelona yang tidak punya finansial, orang bilang tua tapi masih bisa juara. Tapi ya ada. Oke coach, kalau peluang PSM bagaimana nih coach? Ya, peluang PSM juga saya, kalau musim ini dia sama Persija itu saya prediksi saya itu cuma masuk di 10 besar. 10 besar, tapi kalau buat juara belum coach ya? Belum. Siap. Karena PSM kita bisa bicara belum sama Persija. Satu lagi yang saya bicara karena mereka belum bisa juara karena mereka nggak punya stadion yang coach ya. Tetap buat mereka main. Mereka kadang harus main keluar jadi seperti tuan rumah seperti tamu ya. Betul, itu ngaruh juga coach ya. Ngaruh juga. Dari psikis juga mungkin ya. Main capek juga kan. Itu juga pengaruh karena saya pernah merasa main di PSM di Stadion Matuangin. Tidak pernah tim yang menang lawan saya tim di sana. Karena setiap kali main memang full terus. Full terus. Jadi kita juga semangatnya pompa. Itu jadi pemain ke-12 buat kita. Penting banget pemain 12 penting banget. Super penting banget. Luar biasa sepak bola. Kemudian coach, tapi Persija kan main di JIS nih. Ya. Apakah bisa juara nih kalau menurut coach? Tetap saya Buat saya belum. Belum coach. Belum. Siap coach. Ya. Oke nih coach, ada pertanyaan khusus juga nih. Ya. Gali Freitas coach adalah pemain Timor Leste yang skillnya lagi bersinar di Indonesia. Ya. Sebelumnya kan dia bermain di PSIS Semarang ya. Ya, tetapi PSIS nih degradasi nih coach. Ya. Nah dia pindah ke Persebaya nih. Bagaimana nih menurut coach kiprah Gali Freitas ini di Persebaya? Ya. Apakah dia bisa membawa Persebaya juara atau masuk 10 besar atau bagaimana coach menurut coach? Kalau menurut saya ya. Dia udah 2 tahun main di liga profesional di Indonesia, terutama di PSIS, itu sesuai prediksi kita. Iya. Lebih-lebihnya saya bilang sama dia, saya bicara sama dia, 2 tahun lah kamu main di Liga Indonesia supaya di klub yang sama supaya kamu betul-betul menguasai atmosfer sepak bola Indonesia. Tapi ya setelah itu PSIS degradasi, lah dia datang musim pertama luar biasa sekali. Ya, saya sempat sering nonton dia pasang target sama dia pasang 7 gol, saya pasang 2 target sama dia 12 gol. Tapi akhirnya dia 11 gol, dia mentok di 11 gol. Luar biasa. Nah, dia melewati targetnya dia, hampir tercapai targetnya saya. Tapi ya, lah musim kedua, banyak pemain bagusnya, andalannya PSIS sudah keluar sama dia. Prestasi juga belum menurun, prestasi pribadi juga menurun ya. Lah. Akhirnya masih ada klub besar seperti Persebaya mau Gali Freitas. Kemarin kita sama-sama di timnas senior, saya cuma pesan sama dia cuma satu, harus tahu-tahu bawa diri, jaga diri. Ini Persebaya bukan PSIS.
Betul. Persebaya sebenarnya Persebaya luar biasa sekali. Tim kamu besar. kamu akan bukan sama pengurus saja, bukan apa, kamu juga harus lawan Dekat. supporternya di sana itu Luar biasa. luar biasa sekali. Ya jadi kau harus ya pandai-pandai jaga diri. Ya. Pandai-pandai jaga diri. Kau satu-satunya harapannya kami orang Timor Leste di Liga Indonesia. Ada beberapa pemain juga yang main di liga lain, pemain Timor Leste seperti João Pedro apa. Tapi sekarang kita fokus ke Gali. sekarang kita bicara sini ke Gali kan. Iya. Jadi ya, pesan saya mungkin nanti dia bisa nonton, pesan saya ke dia itu ya seperti yang selalu saya bilang ke dia, hati-hati sama kelakuannya kita, harus pintar-pintar jaga bagaimana ya supaya bisa jadi. Kali Persebaya saya bilang sama dia, jangan kamu Evan Dimas saya didikan asli Iya. Persebaya, kalau jatuh tetap dibuang. Betul. Ya, apalagi orang lain. Makanya saya bilang ya, tapi ya mudah-mudahan dia bisa bawa Persebaya dia lebih ke jenjang lebih tinggi lagi, karena Persebaya juga saya tahu punya pasang target juga mau juara Liga Indonesia. Siap. Ya kalau dia bikin bawa Persebaya juara ya bikin bangga. Lebih-lebih saya udah ada yang saya ingin saya bawa tim Liga Indonesia bisa juara. Itu harapannya saya ya. Siap, Coach. Oke, Coach. Kalau dari Coach nih kira-kira kepengen gak sih melatih di salah satu tim Liga Indonesia nih? Ada kepikiran gak? Untuk saat-saat ini Belum ya? tidak ada pikiran sampai saya. Karena kenapa saya tidak ada pikiran sampai di sana? Karena kita tahu di sini punya kualitas pelatih hebat-hebat semua, pelatih lokal seperti RD yang lain hebat. Tapi klub-klub punya target yang lebih tinggi lagi, mereka harus pakai pemain Asing ya? asing, pelatih asing semua ya. Saya kira saya untuk sementara ini saat ini saya lebih fokus di sepak bola Timor Leste. Oke, Coach. Oke, Coach. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Oke, sahabat bicara bola, saya tutup sesi ini bersama Coach Mario. Miro. Oh, Coach Miro, maaf. Oke, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Terima Sampai kasih jumpa lagi. kawan. Ya.